Kami dari kelompok SD Negeri Majalengka Kulon 1 akan mempresentasikan tentang mengulas asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dengan dosen pengampu mata kuliah, Ibu Ujiati Cahyaningsih. Dengan anggota kelompok, Dimas Harisman, Indriani Khairunisa, Nia Rosniati, Rifi Anggriawan, Siti Aisyah, Suryo Tejomurti. Kami akan mempresentasikan hasil mengulas asesmen di ruang kelas. Berikut adalah identitas modul yang kami gunakan. Penyusul, Nia Rosniati, Satuan Pendidikan, SDN Majalengka Kulon 1. Tahun penyusunan, tahun 2024. Jenjang sekolah, sekolah dasar. Mata pelajaran, matematika. VSB pada kelas 4. Dengan topik pecahan senilai dan pecahan desimal persepuluhan. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Profil pelajar Pancasila yang digunakan adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Gotong royong. 3. Bernalar kritis. Untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Peserta didik juga dapat menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan pada bilangan desimal. Untuk tujuan pembelajarannya adalah: pertama, melalui penjelasan guru peserta didik mampu memahami pecahan senilai dan pecahan desimal persepuluhan menggunakan gambar dan simbol matematika dengan benar. Kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan pecahan senilai dan pecahan desimal persepuluhan menggunakan gambar dan simbol matematika dengan benar. Berikut adalah refleksi yang dilakukan oleh guru dan peserta didik yang memiliki manfaat antara lain. Melalui kegiatan refleksi pembelajaran, diperolehlah informasi positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, serta bagaimana guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Hasil refleksi pembelajaran juga bisa dijadikan sebagai bahan observasi untuk mengetahui sampai mana pencapaian kegiatan pembelajaran. Berikut adalah bentuk lembar kerja peserta didik dan bentuk lembar asesmen pada ranah kognitif, asesmen pada ranah afektif, dan asesmen pada ranah psikomotor. Berikut adalah hasil analisis kami di ruang kelas dengan pertanyaan bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jelaskan. Penjelasan dari kelompok kami adalah peserta didik kelas 4 SD berada pada tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Menurut Piaget,
Tahap ini merupakan titik balik dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Asesmen yang sesuai dengan perkembangan mereka dilakukan secara formatif, seperti mengerjakan LKPD dan soal evaluasi selama pembelajaran. Soal LKPD dirancang sesuai dengan karakteristik mereka yang antusias bekerja dalam kelompok dan berpikir logis. Dalam aktivitas kelas, peserta didik diminta membagi pecahan menggunakan kertas origami. Misalnya, jika memilih pecahan 1/2, mereka menggambar, menggunting, dan mengarsir pecahan tersebut, lalu membandingkan dengan origami lain yang dibentuk pecahan 2/4 untuk membuktikan pecahan senilai. Setelah itu, mereka mengisi soal LKPD terkait kegiatan tersebut. Aktivitas ini menyesuaikan gaya belajar kinestetik mereka dan membantu melatih logika dalam menyelesaikan soal. Pertanyaan kedua adalah, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang sesuai dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik menggunakan pendekatan yang menghormati keragaman serta menyesuaikan metode dengan latar belakang peserta didik. Contohnya, penggunaan LKPD dalam diskusi kelompok mendorong kerjasama dan partisipasi aktif peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan beragam. Asesmen juga melibatkan refleksi untuk memahami kesulitan dan pemahaman peserta didik, memperhatikan gaya belajar, serta memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Diskusi kelompok yang beragam menciptakan lingkungan belajar inklusif dengan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis masalah. Asesmen mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mendukung profil pelajar Pancasila, terutama dalam aspek gotong royong dan bernalar kritis. Pertanyaan ketiga adalah bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Penjelasan dari kelompok kami adalah bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik terdapat pada asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang melibatkan kegiatan pengerjaan soal, baik pengerjaan lembar kerja peserta didik maupun soal evaluasi. Kedua asesmen tersebut disesuaikan dengan kemampuan siswa yang berada pada ranah kognitif menerapkan atau mengaplikasikan C3. Kisi-kisi soal memberikan indikator yang jelas, seperti kemampuan menentukan pecahan senilai C3 dengan menggunakan soal berbentuk isian singkat. Hal ini sesuai dengan kemampuan peserta didik pada jenjang kelas 4 SD yang masih fokus pada aplikasi dasar dan pemahaman konsep. Pertanyaan keempat adalah bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Jawaban kelompok kami adalah bagian asesmen yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberi umpan balik terlihat pada asesmen kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pada asesmen kognitif, peserta didik diberikan soal evaluasi di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Untuk asesmen psikomotorik, umpan balik muncul saat diskusi kelompok, yang mana peserta didik dapat menyampaikan saran dan tanggapan. Selain itu, pada asesmen afektif, peserta didik melakukan refleksi secara lisan dengan menyimpulkan kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Pertanyaan terakhir adalah jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika kami menjadi guru, kami akan meningkatkan efektivitas asesmen dengan langkah-langkah berikut. 1.
Asesmen berdiferensiasi. Menyesuaikan metode asesmen dengan tahap kognitif dan sosial emosional peserta didik, seperti menggunakan proyek, observasi, dan diskusi untuk siswa kelas 4 SD. Kami juga akan memvariasikan bentuk asesmen seperti tes tertulis, LISA, proyek, dan praktik. 2. Relevansi budaya dan lingkungan. Merancang asesmen yang sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan peserta didik, misalnya melalui proyek studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik selama pembelajaran melalui asesmen formatif dan diskusi terbuka agar peserta didik merasa didengarkan dan perkembangannya dapat dipahami. Kesimpulannya adalah, untuk memaksimalkan efektivitas asesmen di kelas, kami akan menyesuaikan metode asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik, menggunakan pendekatan berbasis aktivitas konkret seperti proyek dan diskusi. Selain itu, kami akan mengintegrasikan relevansi budaya dan lingkungan ke dalam asesmen agar materi lebih bermakna bagi peserta didik. Praktik pemberian umpan balik juga akan diperkuat, memberikan peserta didik kesempatan untuk berbagi pemahaman dan kesulitan, sehingga pembelajaran lebih inklusif dan efektif.